أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ. Ada yang renovasi tempat usaha, Oke. ada yang buka cabang ya. Sekarang renovasi renovasi besar tuh. Ada juga untuk pembelian handphone, laptop, mobil. أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم Seiring berjalannya waktu, pada saat kita ngasih training, konsultan, ada pertanyaan Bang Adit. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau saya ngambil pembiayaan di bank syariah? الله أكبر يا غفار اغفر ذنوبنا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. Ya, bismillah. Alhamdulillah hari ini kita sedang bersama Bang Ilham Reza Ferdian, Bang Irep saya manggilnya, panggilan akrabnya, dan beliau adalah Ketua Koperasi Lariba Solusi Indonesia dan juga Lariba Consulting ya. Iya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa yang beliau kerjakan dan beliau bangun dan apa yang sedang berjalan saat ini. Jadi Bang Irep, ini podcast di Kasaloka. Jadi kita tuh bikin obrolan-obrolan dengan teman-teman yang bergerak di hal-hal yang bersinggungan dengan kegiatan ekonomi syariah. Termasuk saat ini adalah bersama antum dengan koperasi ya. Nah, coba cerita deh, antum kan awalnya memang orang dari sejak kuliah juga ekonomi syariah, kemudian pernah di perbankan syariah, kemudian juga pernah ikut meramu racikan Komite Nasional KNKS ya. Jadi dan apakah menjadi faktor antum untuk mendirikan koperasi syariah saat ini? Memang dari dulu ketika kuliah, dulu kan sempat kuliah di UI, memang sudah semangatnya itu tentang keuangan syariah. Walaupun pada saat itu belum ada tuh jurusan ekonomi syariah. Dulu masih zaman-zaman yang konvensional, yang riba-ribawi lah kita pelajari. Namun ya karena ada ketertarikan terkait dengan ekonomi syariah, keuangan syariah, jadi kita ada namanya organisasi, ya organisasi untuk membahas tentang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, namun setelah dari kampus tersebut, ketika kerja, alhamdulillah ditakdirkan juga untuk kerja di bank syariah. Ya memang ya tadi, karena kan sudah paham ya sedikit banyak tentang apa itu riba. Lalu alhamdulillah dapat kesempatan juga Bang Adit untuk bekerja di luar negeri, di UK. Nah, pada saat itu menjadi konsultan sebagai project coordinator untuk pembuatan MAXI. MAXI itu Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. Nah, jadi awalnya itu MAXI ini ceritanya Bang Adit, pemerintah Indonesia dan Bappenas bersama dengan IDB ya, membuat istilahnya itu tender yang namanya technical assistant ya untuk pembuatan master plan ini. Lalu ada dari luar negeri sama juga dari dalam negeri Indonesia ya. Nah, alhamdulillah singkat katanya ketika banyak yang melakukan bidding ya, banyak yang masuk penawar, alhamdulillah konsultan dari Inggris terpilih, alhamdulillah di kami terpilih. Dan di situ tadi betul kayak yang disampaikan oleh Bang Adit, salah satu hasil dari MAXI itu adalah, MAXI itu singkatan dari Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, yaitu pembuatan KNKS, ya Komite Nasional Keuangan Syariah, ya karena itu penting untuk supaya lebih growing lagi. Setelah kita sedikit demi sedikit belajar kan tentang apa itu riba, ya kan tentang apa itu gharar dan zalim, ketika pulang ke Indonesia, jadi istilahnya perbankan syariah sepertinya nggak dulu lah gitu ya. Ya karena ya sepertinya perlu ada banyak perbaikan ya di bank syariah tersebut. Seperti itu Bang. Sebelum kita bicara tentang koperasinya ya, dari antum yang ikut terlibat dalam merancang bagaimana awal berdirinya KNKS, antum melihat bahwa potensi keuangan syariah di Indonesia itu tentu akan sangat besar dengan jumlah populasi muslim yang juga ya terbesar di dunia. Apa yang membuat dari bank ya sesuatu institusi yang besar malah ke koperasi? منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء. Jadi pada saat balik ke Indonesia dari Inggris, sebenarnya kalau untuk kerja di bank syariah insya Allah sih mungkin lah ya, mungkin sekali gitu karena masih ada connection ya dengan jejak rekam selama ini ya, dan juga
ada pengalaman pekerjaan juga kan di Inggris gitu. Jadi insya Allah sih potensinya ada di sana. Namun tadi karena masih masih perlu perbaikan. Karena kan sebelumnya kan kita kan kerja di perbankan syariah. Jadi udah tahu lah sedikit banyak seperti apa. Kalau misalkan masuk lagi, ya berarti sama seperti sebelumnya dong ya. Makanya awalnya Bang Adit kita buat namanya Lariba Consulting. Nah sebenarnya Lariba Consulting itu awal muasalnya itu kita sebenarnya ingin ngasihin aja sih sebenarnya. Ngasih training dan konsultasi terkait dengan keuangan syariah kepada masyarakat. Antara teori dan praktek itu benar. Misalkan teorinya A, prakteknya A juga gitu. Jangan sampai teorinya A, prakteknya Z. Dan namun seiring berjalan waktu, pada saat kita ngasih training, konsultan, ada pertanyaan Bang Adit. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau saya ngambil pembiayaan di bank syariah? Nah pada saat itu sih kami sampaikan, ya kalau bisa sih ya jangan gitu. Bersabar aja gitu, karena ini perlu banyak perbaikan. Seiring berjalan waktu kan ada masyarakat yang memang butuh, ya kan. Artinya, wah ini kayaknya urgent gitu. Nah makanya pada saat itu sih kita kerjasama nih dengan salah satu bank syariah. Dan pada saat itu baru satu yang bisa mengakomodir kami. Karena kami Masya Allah banyak sekali yang kami tawarkan di kerjasama dengan bank syariah. Namun semuanya itu sampai sekarang masih nolak proses kami. Ya bahkan ada salah satu cerita menarik Bang Adit. Kami sudah proses selama kurang lebih setahun 2 bulan. Bolak-balik kantor pusat, ya kan, ke kantor pusat mereka. Nah namun qadarullah mereka ngasih 2 jawaban. Yang pertama, ini setahun 2 bulan ya kurang lebih prosesnya bolak-balik kantor pusat. Pertama, mereka mengatakan bisa kerjasama dengan syarat Lariba ngikuti cara kami, katanya, cara mereka. Sebenarnya kan tujuan kerjasama itu supaya bisa modifikasi kan, itu bukan kerjasama namanya kan kalau ngikutin. Nah yang kedua, kalau nggak mau gitu, ngikutin cara kami, ya nggak usah kerjasama, katanya gitu. Lalu pada saat itu juga kami sampaikan, kalau gitu kami pilih yang kedua aja, nggak usah kerjasama. Sering berjalan waktu juga, sepertinya kita lebih baik punya lembaga sendiri. Waktu itu kan masih kerjasama kan. Walaupun kerjasama, tapi tadi kalau misalnya ada perubahan kurang cepat gitu mengadaptasi perubahan. Jadi kita awalnya jujur, kalau misalkan boleh jujur, sebenarnya ingin mendirikan bank sebenarnya Bang Adit. Ya tapi kan mendirikan bank itu modalnya kan besar. Kalau nggak salah sekarang minimal 1 triliun kan modalnya. Nah ya jadi ya itu suatu yang besar. Insyaallah untuk sekarang ya kita optimalkan yang ada, yaitu ya koperasi gitu ya. Ya insya Allah ya biidznillah dengan izin Allah tentunya ya insya Allah ya akan dirikan bank suatu saat nanti. Amin. الشمس طورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار Yang kita gunakan akad murabahah itu untuk pembelian mesin-mesin, mobil, motor, handphone, laptop, apa aja yang bisa dimurabahkan selama itu asetnya halal. Lalu kami juga ada akad namanya akad istisna. Ya biasanya itu dipakai untuk renovasi tempat usaha. Kami ada tuh beberapa konsumen kami dia renovasi tempat usaha dengan akad istisna. Dan terakhir ijaro. Nah ijaro ini produk terbatas ya, yang memang yang butuh aja. Ini produk untuk kerjasama dengan travel umroh. Ya, jadi kami beli paketnya, kami sudah PKS dulu ya, sudah MOU dulu. Saya tuh ketika kami beli paketnya, lalu kami jual kepada konsumen kami. Jadi baru 3 kita pakai akad. Bagaimana tingkat katakanlah error dari para user, pengguna atau nasabah ini? Cukup tinggi atau ternyata mereka ini pembayarannya bagus loh gitu? Ya, jadi kalau secara umum ya, alhamdulillah semuanya itu bagus. Ya, soalnya memang kita ini punya target market. Jadi memang yang namanya usaha itu kan perlu namanya target market ya, seperti iPhone dengan Samsung, mereka punya target masing-masing. Sama seperti kami juga koperasi Lariba Indonesia. Jadi target market kami adalah orang-orang yang tanda kutip ya, orang-orang sudah ngaji, yang sudah paham apa itu riba, yang sudah apa istilahnya sunnah segala macam. Karena orang-orang seperti ini insya Allah mereka itu bisa dipercaya, dan mereka juga sebelumnya kan dicek juga, dicek dulu misalkan di BI checking. Kami kan walaupun koperasi kami pakai Pevido Biro Kredit, ya itu salah satu ikhtiar kan untuk mengecek. Lalu juga kami pakai jaminan juga. Nah tapi tentunya kami mau cari target market yang memang punya share value atau nilai-nilai yang sama gitu ya. Nah alhamdulillah Masya Allah komunitas ini itu Masya Allah mereka itu bertanggung jawab karena mereka sadar gitu ya, yang namanya utang itu kan tanggung jawabnya dunia dan akhirat gitu ya. Dan mereka juga nggak mau tuh namanya ya menzolimi orang gitu ya segala macam. Jadi Masya Allah ini bagus potensinya luar biasa.
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kan selama ini yang kita terus menjadi persoalan dan pembicaraan adalah perbankan memperlakukan denda sebagai mitigasi risiko bagi orang-orang yang tidak amanah terhadap pembayaran segala macam itu. Di Koperasi Lariba Solusi Indonesia ini tanpa denda dong ya? Ya, pastinya. Ya, nah ketika tanpa denda, mungkin nggak ya sebenarnya dengan marketnya spesifik sekali, orang-orang yang satu value, yang satu pemahaman lah ya, bahwa hutang itu nggak boleh ditunda segala macam. Nah, mungkin nggak ini diperluas, pasarnya diperluas, tapi tetap dengan tanpa denda, mungkin nggak sih? Bahwa itu berjalan dan tidak ada yang error dan terlambat segala macam yang menyebabkan risiko bagi koperasi gitu. Mungkin disclaimer dulu ya. Artinya kita mengkritik bank syariah bukan berarti kita benci. Itu yang bukan benarnya. Tapi karena kami cinta ke bank syariah. Buktinya semua rekening kita funding itu semua di bank syariah. Ya kan? Ya, betul. Nggak ada di bank konvensional, Ya. bank ribawi nggak ada. Tapi kalau masalah financing, ya kita mengkritisi ini dan merangka untuk karena sayang. Ya semoga kedepannya bisa ada perbaikan kan gitu kan ya. Itu disclaimer ya terkait dengan bank syariah. Nah, lalu terkait dengan pertanyaan Bang Adit. Jadi gini Bang Adit, bukan berarti kita kan eksklusif juga, ya kan? Memang ada target market, anggapnya target market A gitu ya. Pada akhirnya pasti nggak sepenuhnya A juga gitu. Pasti akan ada deviasinya gitu, ada biasnya. Ya sedikit banyak gitu ya. Nah tentu ketika memang dia ada namanya survei, wawancara, lalu ada pengecekan dokumen, yang alhamdulillah lumayan cukup banyak juga yang konsumen seperti itu ya. Dan Masya Allah mereka memang tadi biasanya kan kalau dalam sunatullah ya, kita kan dikumpulkan dengan orang-orang yang setipe gitu ya. Ya kurang lebih mereka juga alhamdulillah bertanggung jawab juga. Karena walaupun mereka paham juga tentang apa itu utang, apa itu riba, dan kita ada beberapa konsumen seperti itu dan mereka alhamdulillah bertanggung jawab juga gitu. Walaupun tanpa ada keterlambatan. Nah, Anda bagaimana melihat pertumbuhan koperasi syariah saat ini di Indonesia? Karena banyak ya koperasi legalitasnya ada, namanya ada, tapi mati suri, cepat ini. Dan juga tidak dikelola dengan manajemen yang mumpuni. Dan saya melihat koperasi syariah Lariba ini sangat Masya Allah. baik manajemennya. Memang sebagian besar masyarakat sudah underestimate ya. Mereka menganggap koperasi ini nggak amanah segala macam. Dan betul kejadian Bang Adit. Jadi kami kena impact-nya juga tuh, kena efeknya yang menganggap koperasi itu nggak amanah, nggak profesional. Nah makanya sekarang ya kami tentunya berdoa ya, Lalu kita ya berikhtiar, kita jalankan apa adanya. Dan alhamdulillah Masya Allah dengan adanya word of mouth dari mulut ke mulut nih rekomendasi. Ya mereka tadi merekomendasikan ke kami alhamdulillah. Ya walaupun memang ini pekerjaan yang luar biasa. Contoh misalkan ada koperasi yang dia sebenarnya kena, tapi semuanya ikutan kena. Ya. Beda seperti bank konvensional, bank ribawi. Kalau A yang kena cuma terlokalisasi man A doang gitu, tapi nggak kemana-mana. Nah makanya ini yang namanya kepercayaan amanah itu memang luar biasa harus ya insya Allah ya kita berdoa kepada Allah kita harus pegang nih. Karena kalau satu aja sekali aja kepercayaan itu nggak dipegang, nggak di keep gitu ya, wah itu sebenarnya akan kemana-mana tuh. Makanya yang namanya amanah, trust itu kan bukan hanya di lisan kan, ya enggak, tapi juga harus ada prakteknya, ya harus ada konkretnya. Apa itu konkretnya Bang Adit di koperasi kami? Yaitu biasanya kan kalau koperasi itu laporannya setahun sekali, yaitu namanya RAT kan ya, rapat anggota tahunan. Nah kami enggak, kami laporan tuh sebulan sekali. Jadi paling lambat tanggal 10, ya itu kami ngasih laporan. Laporannya itu ada 2. Pertama penggunaan dana, ini dananya dipakai buat apa sih gitu kan? Mereka yang investor pro tahu kan. Lalu yang kedua dokumentasi. Bahkan kami mengajak tuh Bang Adit kepada anggota koperasi investor untuk datang juga ke akar gitu, untuk melihat bener nggak sih nih, jangan-jangan cuma buang-buangan gitu. Kami welcome banget gitu, welcome sekali karena tadi kami sangat menjaga kepercayaan itu, makanya salah satu mitigasinya ya nauzubillah ya terjadi apa-apa ya tadi dengan aja report. Dengan report itu kan menjaga kami juga nih. Wah, ini kita harus raport nih, harus beneran reportnya. Nah, berikutnya Bang Adit untuk menjaga kepercayaan juga setiap tahun Bang Adit dari awal berdiri koperasi nih, dari awal berdirinya koperasi, kita langsung diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik yang independen ya dan tercatat secara official ya oleh Kemenq. Walaupun nih to be honest ya biayanya mahal gitu ya. Tapi ya Masya Allah manfaatnya jauh lebih besar gitu. Nah itu penting tuh nama audit.
ya supaya lebih fair ya terkait dengan laporan keuangan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Saat ini ada berapa investor atau anggota koperasi di Laripa? Jadi secara total itu alhamdulillah udah sekitar 140 orang. 140 investor. Jadi itu bercampur antara investor sama konsumen. Tapi kalau investor itu mungkin sekitar ada 100 lah. 100. Kalau konsumen, pengguna Konsumen usernya? kalau gabung 140 ya. Kalau investor, kalau konsumen doang ya 140 akad ya. Kalau orang mungkin 130 mungkin ya kurang lebih. Oh, 140. Karena kan ada satu orang ada beberapa kali akad. berapa kali ya berarti ya. Jadi kita ini koperasi konsumen. Jadi gini awalnya kan kami kan melakukan learning gitu, belajar sama teman-teman. Pada saat itu teman-teman mengatakan yang paling cocok untuk koperasi yang sesuai syariah koperasi konsumen gitu ya. Nah pada saat itu kan kita masih belajar ya. Sampai sekarang juga masih belajar juga. Namun seiring berjalannya waktu pada saat kami bolak-balik ke Kemenkop, sebenarnya yang pas ini bukan malah koperasi konsumen. Koperasi KSPPS namanya, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, oleh karena itu saat ini kami sedang proses nih Bang Adit, ya mohon doanya semoga Allah mudahkan berkahi untuk PAD, perubahan anggaran dasar dari koperasi konsumen menjadi KSPPS. Kenapa? Karena koperasi konsumen itu tipenya yang punya toko, yang punya retail seperti Koperasi 212. Kan dia ada kan, ada tokonya. Dia gitu. punya produknya sendiri. Produknya, ada stoknya. Ada stoknya. Dan jual di situ. Iya. Nah, itu koperasi konsumen. Nah, kami koperasi konsumen memang ada sih di KLBI-nya namanya USPPS. Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Nah, namun lagi-lagi peraturan dari Kemenkop, USPPS kalau asetnya sudah 5 miliar ya, itu harus spin off menjadi KSPPS. Nah, dari kami spin off lebih baik kami PAD karena memang model bisnis sekarang ini saat ini ya menjadi KSPPS, bukan seperti yang koperasi 212. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Sebenarnya legalitas itu penting nggak sih? Legalitas sama saya gini. Ada koperasi yang umum, ada koperasi syariah. Ya. Koperasi yang umum ini pun ketika pengelolaan sesuai syariah nggak masalah kan ya? Koperasi umum ini mungkin lebih ke koperasi konsumen mungkin ya. Karena kalau konsumen koperasi simpan pinjam itu dia cuma 2 pilihan aja sih. Pertama koperasi simpan pinjam, nah itu yang KSP singkatannya kan, itu yang konvensional, yang ribanya tuh ya kan. Nah yang syariah namanya KSP PS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Gitu. Berapa nilai pembiayaan paling besar di Laripa? Kita sering berjalannya waktu ya, memang perlu namanya pembatasan pembiayaan kepada konsumen. Karena kalau misalnya terlalu besar, itu akan terjadinya risiko kan. Sama seperti perbankan ada namanya batas maksimal pemberian kredit kan, PPK misalkan. Nah di kami juga gitu sama. Nah di kami sekarang ini mungkin maksimal ya sekitar satu orang ya, maksimal 300 juta gitu. 300 maksimal ya. Maksimal di 300 juta ya. Soalnya tadi orang. kalau kita terlalu besar itu terlalu berisiko kan. Harus ada diversifikasi kan sesuai dengan teori ekonomi kan, teori keuangan. Don't put your money in one basket kan. Kita harus diversifikasi. Oh di 300 juta ya maksimal. Dan sekarang ragamnya kemana saja nih produk-produknya yang itu mudah berjalan? Macam-macam tuh. Ada yang renovasi tempat usaha. Oke. Ada yang buka cabang ya. Kalau renovasi sekarang sama renovasi besar tuh. Ada juga untuk pembelian handphone, laptop, mobil, genset ada juga. Terus mesin kopi juga ada, macam-macam. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب. Legalitas memang nasional Bang Adit. Iya. Karena ada keterbatasan sumber daya. Saat ini kita masih fokus Jabodetabek. Nah, jadi memang sekarang ini baru Jabodetabek aja kita bisa mengakomodir dan semuanya online sih. Oke. Oh, tapi untuk khusus yang berKTP Jabodetabek ya? Iya, Jabodetabek. Iya. Berarti dan domisili Jabodetabek. Oh iya, domisilinya juga ya, dan nggak cuma domisili. KTP dan berdomisili Jabodetabek. Karena itu juga nanti akan bisa dikunjungi dan segala macam Iya, untuk betul. sementara ya. Walaupun legalitasnya nasional. Iya. Oke. Memang nih Masya Allah banyak permintaan Bang Adit. Ada yang dari Makassar, dari Medan ya, dari Aceh, yang dari tempat-tempat lain. Permintaan untuk cabang ya? Iya, iya. ini apa? Buka dong Sini gitu ya. Ya kami kan realistis juga kan. Pengen sih buka cabang, siapa yang nggak pengen kan. Tapi kan pada akhirnya kan kita ngeliat keadaan diri sendiri kan. Ini kayaknya belum mampu deh. Ya kami sekarang paling kalau ada yang bertanya itu kami minta doa aja. Doa. Semoga Allah mudahkan. وجوهنا بالقرآن
اللهم اشرح صدورنا بالقرآن. Saya mau bertanya tentang apa yang antum bisa sarankan kepada teman-teman yang koperasi yang lain ya, yang juga karena kita untuk satu ekosistem syariah ini kan harus saling support ya. Iya. Nah, kita berharap yang lain juga tumbuh. Apa yang mungkin antum bisa sampaikan ke teman-teman koperasi yang lain yang concern terutama di koperasi syariah ya, dengan sistem syariah agar bisa tumbuh. Jadi kalau boleh sharing, boleh ngasih saran kepada teman-teman praktisi koperasi syariah. Yang pertama, kita ini kan bawa nama-nama syariah. Jadi itu nama-nama yang suci gitu ya. Jadi harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jadi harus hati-hati tuh, jangan hanya label doang. Tapi prakteknya itu ya nauzubillah min dzalik, ngasus syariah. Jadi harus pegang teguh gitu ya, yang namanya syariah itu. Nah, yang kedua, kita ini kan dalam bisnis ini kan bukan hanya syariah doang gitu ya, tapi ada namanya hukum positif, ya kan. Nah, itu kita harus comply juga sama hukum positif. Misalkan seperti bisnis yang kami lakukan, kata orang Kemenkop, ya koperasi simpan pinjam dan pembimbing syariah KSPPS, bukan koperasi konsumen gitu ya. Ya seharusnya kita nurut lah kata Kemenkop. Karena ini sekali lagi kita kan nurut dengan hukum syariah. Hukum di negara kita. Hukum negara juga gitu sama betul. itu supaya comply dua-duanya gitu ya. Nah, berikutnya juga masalah yang ketiga, masalah pajak. Nah, pajak itu emang di dalam Islam memang itu haram kan ya. Tapi masalahnya kita terikat di negara kita dengan negara kita, aturan ya mau nggak mau kita ya bayar pajak, kita paksa kan. Ya nanti dosanya urusan mereka lah gitu kan. Nah, jadi kita di Masya Allah kalau di kami kita taat itu, kita pajaknya taat banget itu. Taat banget ya. Tadi karena kami khawatir ada apa-apa. Apalagi ini Masya Allah follower kami kan banyak nih koperasi. Ini Masya Allah tabarakallah berkat pertolongan Allah, follower terbesar, terbanyak untuk operasi itu Masya Allah koperasi Lariba tuh. Se-Indonesia Masya Allah, ini berkat pertolongan Allah Ta'ala. Nah, ini kan banyak yang melihat nih, termasuk orang pajakan. Makanya dipantau juga. Dipantau kan, makanya ini kita nggak mau cari gara-gara, nggak mau cari masalah. Udah pajak bayarin aja itu kan pemerintah kan, tanggung jawab gitu ya. Kita taat aja sama pemerintah. Ya itu sih. Jadi ketaatan itu dua hal bersamaan ya, ketaatan kepada syariat, ketaatan kepada pemerintah yang sah. Betul, sepakat. Itu sesuatu yang harus berjalan. Benar. Baik. Seperti itu. Jadi ya yang terakhir mungkin juga supaya buat teman-teman koperasi itu kalau bisa laporannya itu memang harus yang valid. Nah, salah satunya itu memang wajib sih namanya audit itu. Audit. Karena memang kita nggak ada niat sih buat nyolong, betul, paham gitu. Kita nggak ada niat buat mencuri, paham. Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi kan kita salah pencatatannya kan. Nah, makanya perlu namanya orang untuk meng-cross check. Kita kira bener nggak sih ini pelaporannya. Nah, jadi lebih baik di audit juga gitu. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Bang Irip, Masya Allah, obrolan sore-sore, kan? Kita lagi di kantor Lariba nih. Tadi saya lupa ngasih tahu, kita lagi di kantor Lariba, silaturahmi dan berkunjung ke sini dan sambil ngobrol-ngobrol. Ya demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kaum muslimin, buat koperasi-koperasi syariah yang lain dan buat siapapun. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita bisa kolaborasi antara kasar lokal dengan Lariba insya Allah. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي